waktu makan zodiak kuy edisi Gadis Kretek. Jadi ini nanyain gue ya guys di live untuk membahas dan menganalisa para tokoh dalam seri Gadis Kretek ya, salah satu original seriesnya Netflix ini. Jadi mari kita coba cocokkan kira-kira para tokoh ini masuk dalam zodiak apa guys. Sekilas sinopsis Gadis Kretek. Jadi di usia senja dan dalam masa sakitnya, Suraya meminta Lebas ya anaknya untuk mencari keberadaan seorang wanita yang bernama Dasya atau yang biasa dipanggil Jengya. Nah Jengya ini adalah cinta masa lalunya Suraya, dan akhirnya Lebas pun berusaha untuk mewujudkan permintaan akhir ayahnya tersebut. Nah, disclaimer dulu, konten ini pasti akan mengandung spoiler ya, jadi buat kalian yang belum nonton lebih baik dicek dulu lah guys dramanya ya, biar bisa relate dengan konten ini. Jadi akan ada 4 karakter ya guys yang akan gue bahas, yaitu Dasya, Suraya, Lebas, dan Arum. So, let's go! Yang pertama adalah sang tokoh utama ya, yaitu Dasya atau Jengya yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Nah, Dasya adalah seorang putri ya dari pengusaha kretek ternama pada zamannya, dan dia punya ambisi untuk meracik saus kreteknya sendiri nih guys. Namun budaya patriarki masih sangat terlihat sekali ya, dan bisa dibilang dunia kretek tuh adalah dunianya para pria. Jadi ketika perempuan punya mimpi untuk membuat saus racikannya sendiri, itu sepertinya akan sangat sulit. Dasya ini digambarkan sebagai sosok yang pendiam ya, bahkan ada selebrasi pun dia tidak peduli ya, malah bekerja, dan dia bekerja tanpa mengenal lelah ya guys. Walaupun budaya Jawa itu sangat melekat ya dengan Jengya, tapi ketika dia menyampaikan sesuatu itu sebenarnya sangat terlihat sekali to the point dan apa adanya sih. Namun dari semuanya memang yang paling terlihat jelas sekali adalah ambisinya Jengya ya untuk membuat saus racikannya sendiri. Sampai dia diam-diam masuk ke dalam ruangan saus ya, yang padahal udah jelas itu hanya boleh dimasuki oleh para pria. Kemudian juga ketika dia bertunangan ya dengan pilihan orang tuanya, si Jengya ini ketika dipersiapkan sebagai istri yang baik ya, diajarkan memasak gitu, dia nggak peduli ya, hanya fokus kepada dunia kretek. Jadi Dasya atau Jengya ini menurut gua sangat menggambarkan Capricorn sekali sih, definitely. Lanjut ada Suraya yang diperankan oleh Aryo Bayu. Awal mulanya Suraya ini bisa membantu usaha keluarganya Dasya ya, itu karena kemurahan hati bapaknya Dasya ketika bertemu pertama kali di pasar guys. Terus dalam perjalanannya Suraya ini bekerja dengan sangat keras ya guys untuk membalas kebaikan bapaknya Dasya, dan di saat yang bersamaan dia juga jatuh cinta terhadap Dasya. Nasib malang menimpa keluarganya Dasya, dan si Jengya ini pun akhirnya dibawa entah kemana ya secara paksa, yang akhirnya membuat Suraya ini kebingungan, mencoba bertahan, dan karena begitu mencintai Dasya, dia ingin mewujudkan mimpinya Dasya ya untuk mengenalkan saus kreteknya ini agar bisa berhasil dan juga dikenal oleh banyak orang guys. Bahkan Suraya sampai rela menikahi anak perempuan dari kompetitor kreteknya mereka ya guys untuk mengambil andil usahanya. Karena setelah dicek lebih jauh, ternyata si kompetitor ini adalah penyebab atas kemalangan yang terjadi dalam keluarga Dasya. Sampai di usia lanjut pun Suraya itu masih meminta Lebas anaknya untuk mencari keberadaan Jengya saking cintanya guys. Nah awalnya gue sempat bingung ya, Suraya ini masuk ke dalam zodiak Cancer atau Scorpio penggambarannya. Tapi karena memang ada pengambilan keputusan yang ekstrim, yang sudah terencana ya, dan juga sedikit ada unsur balas dendam, tapi semua itu untuk mencapai goals dan ambisinya Suraya, dan semua ini juga atas nama cintanya dia terhadap Dasya. Jadi akhirnya gue memilih Scorpio. Lanjut kita ke Lebas yang diperankan oleh Arya Saloka. Lebas adalah putra bungsu dari Suraya yang mencoba mencari tahu keberadaan Dasya ya, cinta masa lalu bapaknya. Lebas digambarkan yang paling santai dari 3 bersaudara, tidak peduli bisnis dan juga suka party. Namun dalam pencariannya, Lebas bertemu dengan Arum yang ternyata histori keluarganya masih punya hubungan dengan bapaknya Lebas ya. Dan akhirnya mereka pun bekerja sama untuk mencari keberadaan Dasya. Lebas begitu free spirit dan ada unsur komedi juga ya dalam karakternya dia. Jadi banyak momen-momen lucu dengan Lebas. Dan ditambah lagi Lebas itu mencari begitu dalam untuk menemukan Dasya. Ada juga momen ketika Lebas itu berani fight ya dengan para saudaranya ya, ketika sudah mengetahui kebenaran dibalik saus racikan dari brand mereka sendiri. Lebas mudah tersentuh ya menurut gue, dan juga dia punya empati terhadap orang tuanya ataupun juga dengan Arum. Dan setelah mengetahui semua kebenarannya, akhirnya Lebas pun juga pergi dari Jakarta untuk memulai perjalanannya sendiri dan membantu Arum untuk mencari tahu tentang keluarga bapaknya Arum. Dan menurut gue Lebas ini sangat menggambarkan Sagittarius. Yang terakhir ada Arum yang diperankan oleh Putri Marino. Nah Arum pertama kali bertemu dengan Lebas di Museum Kretek ya, dan ketika berkenalan lebih jauh Arum menemukan fakta bahwa bapaknya Lebas
Jadi akhirnya dia memutuskan untuk membantu Lebas mencari Dacia. Arum ini digambarkan karakternya itu tidak basa-basi ya. Bahkan ketika bertemu dengan Lebas pun di awal ya, Lebas memperkenalkan diri dengan gaya anak Jakartanya ya. Dan Arum itu bahkan tidak terkesan sama sekali, seperti sudah ada judgement di kepalanya bagaimana sih sifat-sifat orang Jakarta. Orangnya juga sangat memperhatikan detail ya, terlihat ketika dia membaca surat, kemudian dia memperhatikan bentuk tulisan tangan di dalam surat itu. Orangnya tegas banget dan berani berdebat ya, bahkan dengan Lebas di awal dia bisa menyampaikan ketidaksukaannya dia ya, karena si Lebas itu tidak sopan gitu. Kemudian orangnya juga benar-benar bisa mengerjakan semuanya sendiri, dia cuek dan juga humornya sarkas. Karakternya Arum ini sangat menggambarkan para zodiak di geng tanah ya, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Tapi ada satu momen di mana Arum itu menyatakan bahwa dia sudah tidak sanggup untuk mengetahui kebenaran ini lebih dalam ya, karena dia rasa ini sudah terlalu overwhelmed buat diri dia. Jadi kayaknya mengganggu kestabilan emosi dan juga mentalnya dia. Dan menurut gue memang ada satu zodiak ya dalam geng tanah yang sangat menjunjung tinggi soal kestabilan mental dan juga emosi ya dalam hal apapun. Jadi menurut gue Arum adalah seorang Taurus. Jadi itu ya guys untuk analisa gue. Nah, gimana menurut kalian? Dan kalau ada tokoh-tokoh dari drama seri lain, film, anime yang mau dibahas, langsung aja share dalam kolom komentar ya guys.